Suasana di auditorium kampus Universitas Gadjah Mada pagi itu terasa berbeda. Ratusan alumni berkumpul, duduk berjejal, wajah-wajah mereka penuh tanda tanya. Undangan yang tersebar luas berjudul Temu Alumni Nasional rupanya menjadi momen yang tak hanya sekadar nostalgia, melainkan juga ajang pembuktian besar. Di layar lebar, sebuah nama terpampang jelas, Mulyono. Foto resminya mengenakan toga UGM, senyumnya terpatri penuh kebanggaan. Namun justru foto itu yang membuat para alumni saling pandang, bertukar bisik, hingga beberapa mulai mengernyitkan dahi. Seorang pria tua berambut perak, Prof. Haris, mantan dekan Fakultas Ilmu Sosial, berdiri dengan nada berat, "Saya tidak pernah mengajar orang ini. Saya bahkan tidak pernah melihat wajahnya di kampus ini." Pernyataan itu seketika membelah udara, meninggalkan keheningan aneh yang mencekik. Di sisi lain, seorang jurnalis muda bernama Ardi memperhatikan setiap reaksi. Ia mencatat cepat di bukunya, matanya berbinar. Ini lebih besar daripada sekadar acara reuni. Ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang harus diungkap. Saat para alumni mulai menyuarakan kebingungan mereka, sekelompok mahasiswa yang lebih muda memulai penyelidikan kecil-kecilan. Mereka membuka arsip, mencari dokumentasi lawas, menggeledah daftar wisudawan dari puluhan tahun lalu. Hasilnya mengejutkan. Nama Mulyono tidak ada di daftar manapun. Dalam bayang-bayang megahnya nama besar UGM, ada sebuah rahasia yang perlahan menyeruak ke permukaan. Ardi tahu, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap, dan ia bertekad akan menggali hingga ke akar terdalam. Namun saat ia hendak meninggalkan aula, seseorang menyelipkan secarik kertas kecil ke sakunya. Hanya satu kalimat tertulis di sana, "Hati-hati, banyak yang ingin ini tetap terkubur." Ardi memandangi secarik kertas itu berulang-ulang sambil berjalan cepat meninggalkan auditorium. Angin sore Yogyakarta menyapu rambutnya, namun ia tetap menunduk, merenungkan peringatan yang terasa seperti bayangan gelap di belakang punggungnya. Ia segera menuju ke perpustakaan pusat UGM, tempat di mana seluruh arsip mahasiswa disimpan. Di dalam ruangan berpendingin udara itu, suasana begitu sunyi. Hanya terdengar suara ketukan keyboard dan helaan napas para pengunjung. Dengan penuh semangat, Ardi mulai meminta akses ke arsip daftar mahasiswa tahun kelulusan yang diklaim oleh Mulyono. Seorang petugas administrasi, seorang wanita parubaya bermata tajam, menatap Ardi sejenak sebelum menyerahkan sebuah map lusuh. "Ini semua data tahun itu, tapi hati-hati, jangan buat keributan," ucapnya setengah berbisik. Ardi membuka map tersebut. Lembar demi lembar dilewatinya. Matanya teliti mencari nama Mulyono. Namun setelah 1 jam penuh membolak-balik dokumen, tak satu pun nama Mulyono tercantum di sana. Tidak dalam daftar mahasiswa, tidak dalam daftar wisudawan, bahkan tidak dalam daftar peserta yudisium. Semakin dalam ia mencari, semakin aneh rasanya. Ia bahkan menemukan foto wisuda angkatan itu, memuat ratusan wajah mahasiswa berdiri rapi dalam toga. Namun tidak ada wajah Mulyono di antara mereka. Saat Ardi mulai merasa semakin yakin, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk tanpa nama pengirim. Berhenti sebelum semuanya terlambat. Pelipis Ardi berkeringat dingin. Ia menoleh ke sekeliling, tiba-tiba merasa semua orang di perpustakaan memperhatikannya. Dengan cepat, ia membereskan barang-barangnya dan keluar dari gedung. Namun baru beberapa langkah di trotoar luar, sebuah motor melintas kencang di sampingnya, nyaris menyerempetnya, membuat Ardi terjatuh. Pengendara motor itu mengenakan helm hitam gelap tanpa plat nomor. Ardi sadar penyelidikan ini tidak akan berjalan mulus. Tapi baginya, mundur bukan pilihan. Jejak Mulyono harus ditemukan, apapun risikonya. Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar kosnya sambil memutar ulang semua kejadian hari itu. Ada ketakutan, namun lebih besar lagi, rasa penasaran yang membakar dadanya. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah terus maju. Pagi harinya, Ardi menghubungi seorang kenalan lamanya, Pak Roni, seorang mantan staf akademik senior di UGM yang kini sudah pensiun.
Mereka sepakat bertemu di sebuah warung kopi sederhana di dekat Kalikot. Pak Roni datang mengenakan jaket lusuh dan topi abu-abu. Ia membawa tas kecil penuh berkas lama. Setelah memesan kopi hitam, pria itu langsung berbicara tanpa basa-basi. "Aku dengar kamu cari data soal Mulyono," katanya pelan. Ardi mengangguk serius. Pak Roni menarik napas dalam sebelum mengeluarkan beberapa fotokopi dokumen lama. Ia menunjuk salah satunya, sebuah daftar mahasiswa baru tahun itu. Lagi-lagi, nama Mulyono tidak ada. "Aku dulu bagian administrasi penerimaan mahasiswa. Lanjutnya, setiap nama yang masuk harus lolos verifikasi. Tidak ada Mulyono, tidak pernah ada." Ardi merekam semua pernyataan itu dengan izin Pak Roni. Namun tiba-tiba, pria tua itu menatap sekeliling dengan resah dan menundukkan suaranya. "Tapi kamu harus tahu, waktu itu ada rumor. Ada beberapa orang yang mencoba masuk lewat jalur belakang tanpa seleksi resmi. Uang bicara. Tapi biasanya, mereka tetap harus ikut kuliah, tetap tercatat. Mulyono, bahkan bayangannya saja tidak pernah kelihatan." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Jika rumor itu benar, berarti ada skandal yang jauh lebih besar dari sekadar klaim palsu. Sebelum berpisah, Pak Roni menyerahkan selembar fotokopi foto kelas tahun itu. Di sudut foto, Ardi melihat seorang pemuda yang samar berdiri jauh dari kelompok mahasiswa lainnya. Namun wajahnya tidak begitu jelas. Bisa jadi dia, atau mungkin bukan. Tapi yang pasti, dia bukan bagian dari kami, ujar Pak Roni perlahan. Ardi menggenggam fotokopi itu erat. Di dadanya tumbuh tekad baru. Ia akan mencari siapa saja yang ada di foto itu. Ia harus menemukan saksi mata. Ia harus membuktikan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan hanya dengan gelar palsu. Namun ia tidak tahu bahaya yang lebih besar sudah mengintainya. Ardi menghabiskan 2 hari penuh hanya untuk menelusuri foto-fotokopi itu. Ia memperbesar resolusinya, mencetak ulang dalam ukuran besar, dan mulai menandai satu persatu wajah para mahasiswa di dalam gambar. Dengan bantuan media sosial alumni, ia berhasil mengidentifikasi hampir semua orang dalam foto tersebut. Mereka tersebar, ada yang jadi dosen, ada yang bekerja di pemerintahan, bahkan ada yang sudah pensiun. Semua yang berhasil ia hubungi mengatakan hal serupa. "Aku tidak kenal orang itu. Seingatku, dia tidak pernah ikut kuliah dengan kami. Mungkin cuma numpang foto. Aku benar-benar tidak ingat wajahnya." Namun, satu nama menarik perhatian Ardi. Seorang pria bernama Bima, yang saat itu menjadi ketua angkatan. Anehnya, Bima sangat sulit dihubungi. Nomor teleponnya tidak aktif, alamat emailnya sudah lama tidak digunakan. Bahkan, rekan-rekan seangkatannya mengaku tidak tahu lagi kabar Bima setelah beberapa tahun wisuda. Ardi merasa ada yang janggal. Ia pun mendatangi langsung alamat rumah terakhir yang terdaftar atas nama Bima di sebuah perkampungan lama di Sleman. Sesampainya di sana, rumah itu tampak sepi. Cat tembok sudah mengelupas, jendela-jendela dibiarkan terbuka, dinding-dinding berlumut. Seorang tetangga tua yang lewat menggelengkan kepala saat Ardi bertanya tentang Bima. "Sudah lama kosong, Nak. Katanya yang tinggal di situ pergi mendadak, tanpa kabar. Ada masalah besar," katanya. Ardi mengernyit. "Masalah besar?" Saat ia memutar tubuh hendak pergi, seorang bocah kecil berlari mendekatinya dan berkata dengan polos, "Om yang tinggal di rumah itu pernah dikejar-kejar orang pakai mobil hitam. Sejak itu, dia hilang." Ucapan polos itu membuat jantung Ardi berdegup kencang. Bima bukan sekadar menghilang. Ada sesuatu yang membuatnya harus kabur. Sesuatu yang mungkin berkaitan dengan Mulyono. Di tengah pikiran yang berkecamuk, Ardi tiba-tiba menerima pesan suara anonim. Suara berat seorang pria terdengar, penuh tekanan. "Kalau kamu terus mencari, kamu akan bernasib sama seperti Bima." Ardi mengepalkan tinjunya. Ketakutan itu nyata, tapi tekadnya jauh lebih besar. Ia tahu, malam ini ia harus mencari saksi baru. Sebelum semuanya terlambat, malam itu, Ardi duduk di kamarnya dengan pikiran berkecamuk. Ia membuka laptop, menelusuri lagi semua data alumni,
mencari siapa saja yang mungkin bisa membantunya mengungkap jejak Mulyono. Nama demi nama ia lewati, hingga satu sosok menarik perhatiannya. Namanya Dita, mantan sekretaris organisasi mahasiswa, di tahun yang sama ketika Mulyono mengklaim dirinya sebagai bagian dari UGM. Menurut catatan, Dita dikenal sangat teliti dan menyimpan arsip rapat organisasi dengan lengkap. Ardi segera mengirim pesan singkat, dan tanpa diduga, Dita langsung membalas. "Aku tahu kenapa kamu mencari ini. Temui aku di Taman Budaya pukul 8 malam, tapi jangan bawa siapa-siapa." Hujan tipis mengguyur saat Ardi tiba di Taman Budaya Yogyakarta. Lampu-lampu taman berpendar redup. Ia menunggu dengan waspada. Matanya mengamati setiap sudut. Tak lama, seorang wanita dengan mantel hitam dan payung bening berjalan mendekat. "Kamu Ardi?" "Iya." "Kamu Dita?" Dita mengangguk cepat. Wajahnya serius. Tanpa banyak bicara, ia menyerahkan sebuah map berisi berkas-berkas lama. Ini semua notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi kegiatan mahasiswa tahun itu. Tidak ada nama Mulyono dimanapun. Tidak di daftar organisasi, tidak di acara manapun. Aku jamin 100%. Ardi membuka lembaran itu satu persatu. Semuanya rapi, terstruktur, bukti kuat yang tak terbantahkan. Dita menatap Ardi tajam. "Tapi kamu harus tahu, banyak orang di luar sana tidak ingin ini dibuka. Mulyono punya koneksi besar. Mereka bisa menghilangkan bukti, bahkan bisa menghilangkan orang." Ardi mendengar ketegangan dalam suaranya. Tapi justru itu yang membuatnya semakin yakin. Kebenaran ini terlalu penting untuk dibiarkan tenggelam. Sebelum mereka berpisah, Dita berbisik, "Kalau kamu mau tahu siapa yang selama ini melindungi Mulyono, cari di balik daftar donatur besar kampus. Di situ kuncinya." Ardi mencatat semua itu dalam pikirannya. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah cepat, sambil menggenggam erat map bukti di tangannya. Namun ia tidak sadar, seseorang dari kejauhan tengah mengawasinya. Bayangan gelap di balik pepohonan mengintai setiap gerak-geriknya. Pagi-pagi sekali, Ardi sudah duduk di depan komputer di sebuah warnet kecil. Ia memilih tempat tersembunyi, jauh dari kampus, untuk mencegah siapapun melacak aktivitas pencariannya. Dengan napas tertahan, ia mulai menelusuri daftar donatur besar yang pernah tercatat mendukung kegiatan UGM selama 1 dekade terakhir. Awalnya, daftar itu terlihat biasa saja. Ada nama-nama perusahaan besar, lembaga resmi, dan individu-individu dermawan yang familiar di dunia pendidikan. Tapi saat ia mempersempit pencarian ke tahun saat Mulyono mengaku menjadi mahasiswa, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah yayasan atas nama pribadi, Yayasan Cahaya Nusantara, tercatat memberikan donasi dalam jumlah besar. Nama pemiliknya Herman Sutopo. Ardi mengernyit, nama itu asing. Ia mencoba mencari informasi lebih jauh tentang Herman Sutopo. Hasilnya hampir nihil. Tidak ada profil resmi, tidak ada catatan akademis, tidak ada aktivitas sosial. Seolah nama itu hanya muncul di balik transaksi uang. Lebih aneh lagi, Ardi menemukan bahwa Yayasan Cahaya Nusantara membiayai program-program khusus untuk mahasiswa jalur istimewa. Program-program yang kabarnya bisa memuluskan jalan seseorang untuk masuk tanpa tes ketat, asalkan punya dukungan dana. Jantung Ardi berdetak cepat. Ia mulai memahami, Mulyono bisa saja menyusup lewat jalur ini, tapi bukti itu belum cukup kuat. Ia butuh pengakuan atau jejak nyata keterlibatan Herman. Ardi memutuskan mendatangi kantor kecil yayasan tersebut yang beralamat di pinggiran kota. Sesampainya di sana, bangunannya tampak seperti rumah tua yang tidak lagi terurus. Pintu depan terkunci rapat, jendela-jendela tertutup kain gelap. Ia mengetuk pintu beberapa kali. Tak ada jawaban. Namun saat ia hendak pergi, ia mendengar suara gerakan dari dalam. Perlahan, sebuah tirai kecil di lantai atas tersibak, dan seseorang mengintip. Ardi langsung mengenali bayangan itu. Wajahnya mirip dengan foto lama Herman Sutopo yang ia temukan di arsip lama. Tanpa berpikir panjang, Ardi menyalakan kameranya dan merekam semuanya. Ia yakin kunci semua misteri ini ada pada orang itu. Tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh.
Dua pria berbadan besar keluar dari gang sempit di samping rumah, melangkah cepat ke arahnya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," kata salah satu dari mereka dengan suara berat. Ardi sadar, ia harus memilih, mundur untuk sementara, atau menghadapi bahaya yang bisa menghentikan penyelidikannya selamanya. Ardi mundur perlahan, mencoba mengatur napas. Kedua pria berbadan besar itu semakin mendekat. Langkah mereka berat namun pasti. Instingnya berteriak, menyuruhnya lari sebelum terlambat. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Ardi berbalik dan berlari sekuat tenaga, menyusuri gang sempit di belakang kantor yayasan. Kakinya menghantam genangan air dan lumpur, namun ia tidak peduli. Ia bisa mendengar langkah berat mengejarnya dari belakang. Ia menyelinap ke lorong-lorong kecil, membelok tajam ke sebuah pasar tradisional yang ramai. Bau amis ikan dan teriakan pedagang memenuhi udara. Ardi berpura-pura menjadi bagian dari kerumunan, berbaur di antara para pembeli yang sibuk. Dari sudut matanya, ia melihat kedua pria itu berhenti di pinggir pasar, mencari-cari sosoknya dengan pandangan tajam. Ardi menundukkan kepala, mengambil seikat sayuran dari lapak terdekat, pura-pura menawar sambil perlahan berjalan menjauh. Setelah memastikan dirinya aman, Ardi bergegas menuju halte bus dan naik kendaraan umum pertama yang datang. Di dalam bus yang bergoyang-goyang, ia berusaha mengatur napas sambil meremas map berisi bukti yang masih terselamatkan. Namun pikirannya terus berputar. Ia tahu, setelah insiden ini, ia tidak lagi bisa bergerak sembarangan. Mereka sudah menandainya. Mereka tahu siapa dia dan apa yang sedang ia cari. Malam itu di kamar kos yang pengap, Ardi mengunci semua pintu dan jendela. Ia menghubungi seorang rekan jurnalis senior, Mas Dani, yang dulu pernah membongkar kasus besar di Jakarta. Lewat sambungan telepon berbisik, Mas Dani berkata, "Kalau kamu mau kasus ini terbuka ke publik, kamu butuh momentum. Jangan cuma serang satu orang, bongkar seluruh jaringannya sekaligus." Ardi menggenggam ponselnya erat. Ia tahu, ia tidak lagi melawan satu individu. Ia melawan sistem yang jauh lebih besar. Dan untuk itu, ia harus mengumpulkan bukti yang lebih dahsyat. Bukti yang bisa membuat seluruh negeri membuka mata. Keesokan paginya, Ardi bertemu dengan Mas Dani di sebuah warung kopi sederhana di kawasan Lempuyangan. Duduk di sudut ruangan yang sepi, mereka berbicara pelan, seolah setiap kata harus disimpan rapat-rapat. Mas Dani mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku jaketnya. "Ini, data mentah daftar aliran dana dari Yayasan Cahaya Nusantara. Aku dapatkan lewat teman lama. Tidak ada nama Mulyono, tapi lihat jalurnya. Semua mengarah ke orang-orang yang mendukung pencalonannya sekarang." Ardi memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Deretan angka, transfer bank, nama perusahaan bayangan, semua tersaji di depan mata. Dana besar mengalir dari yayasan ke beberapa oknum di kampus, lalu ke organisasi pemuda, dan akhirnya ke jaringan politikus muda. Di tengah daftar itu, nama Herman Sutopo kembali muncul. Kali ini bukan hanya sebagai donatur, tetapi juga sebagai penjamin beberapa mahasiswa jalur khusus. Semua jalur itu berujung pada skema pencitraan diri Mulyono, membangun narasi palsu bahwa ia lulusan bergengsi UGM demi mengangkat citra politiknya. Ardi menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa yang dihadapinya adalah sistem kotor yang sudah bertahun-tahun berjalan rapi, dengan banyak pihak terlibat dan banyak rahasia yang sengaja dikubur dalam-dalam. "Kalau kamu mau buka ini, jangan sendirian," kata Mas Dani serius. "Kita perlu suara alumni. Kalau alumni UGM sendiri yang bersaksi, baru ini bisa mengguncang." Malam itu juga, Ardi dan Mas Dani mulai menghubungi alumni yang sebelumnya sempat mereka wawancarai. Mereka menyusun strategi, bukan hanya membawa bukti dokumen, tapi menghadirkan kesaksian hidup. Nama-nama besar, dosen-dosen senior, bahkan aktivis mahasiswa masa lalu mulai menunjukkan ketertarikan. Namun, di saat yang sama, ancaman mulai berdatangan. Pesan anonim masuk lebih intens. Bayangan mobil hitam kadang terlihat di ujung jalan tempat Ardi tinggal. Dan satu malam,
Saat Ardi hendak berangkat ke sebuah pertemuan rahasia, ia menemukan ban motornya sudah digembosi. Di joknya, tergeletak secarik kertas bertuliskan, "Berhenti atau kami akan menghentikanmu." Tapi Ardi tidak gentar, karena semakin besar ancaman, semakin jelas bahwa ia berada di jalur yang benar, dan ia bertekad, pertarungan menuju kebenaran baru saja dimulai. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Ardi perkirakan. Di tengah tekanan yang semakin besar, para alumni UGM akhirnya sepakat untuk mengadakan sidang terbuka alumni, sebuah forum khusus yang akan mempertemukan para saksi, akademisi senior, media nasional, dan tentu saja publik luas. Sidang itu diadakan di Balairung UGM, aula besar bersejarah yang dulu saksi banyak peristiwa penting. Kali ini, aula itu kembali menjadi pusat sorotan. Sejak pagi, suasana Balairung sudah penuh. Wartawan berjejalan dengan kamera, mikrofon, dan alat perekam. Di atas podium, terlihat Prof. Haris, beberapa dosen senior, serta perwakilan resmi alumni dari berbagai angkatan. Di sisi belakang ruangan, Ardi duduk bersama Mas Dani. Di ranselnya ada semua bukti yang mereka kumpulkan. Dokumen aliran dana, daftar absen palsu, rekaman wawancara, dan foto-foto yang menguak kebohongan. Tepat pukul 10 pagi, sidang dibuka. Profesor Haris berbicara lantang di depan mikrofon. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Hari ini, kita bukan hanya membela nama baik alma mater, tapi juga menegakkan harga diri kejujuran. Satu persatu, saksi mulai dipanggil. Ada alumni yang bersaksi bahwa mereka tidak pernah melihat Mulyono di kelas. Ada dosen yang menunjukkan catatan absen asli. Ada petugas administrasi yang membacakan berkas resmi. Semua mengarah pada satu fakta telak. Mulyono tidak pernah menjadi bagian dari UGM. Ketegangan memuncak saat Ardi diminta maju ke podium. Ia berdiri di depan mikrofon, membuka ranselnya, dan menyerahkan flash disk kepada panitia teknis. Dalam hitungan detik, layar besar menampilkan bukti-bukti aliran dana mencurigakan, koneksi Yayasan Cahaya Nusantara, hingga keterlibatan oknum-oknum besar yang selama ini melindungi kebohongan itu. Suara gemuruh memenuhi aula. Wajah-wajah di antara hadirin berubah tegang. Ada yang berbisik panik, ada yang mencatat cepat, ada yang merekam diam-diam. Namun di tengah panasnya suasana, pintu Balairung mendadak terbuka keras. Beberapa orang bertubuh kekar dengan jas hitam masuk, berjalan cepat menuju podium. Mereka menghentikan sidang dengan paksa, mengklaim bahwa forum ini melanggar hukum dan harus dibubarkan. Wartawan berdesakan. Teriakan protes terdengar. Kegaduhan meledak. Ardi berdiri terpaku. Ia tahu, inilah momen kritis. Semua yang ia perjuangkan bisa hancur dalam sekejap, atau justru menjadi ledakan kebenaran yang tak bisa dibendung lagi. Balairung UGM berubah menjadi lautan keributan. Para pria berbadan besar dengan jas hitam terus mendesak panitia sidang agar menghentikan acara. Beberapa alumni senior bangkit dari kursi mereka, berusaha menahan agar forum tetap berlangsung. Ardi berdiri di podium, mikrofon di tangannya bergetar. Namun ia tidak mundur. Ia menatap lurus ke arah hadirin, ke arah kamera-kamera yang masih terus merekam, ke arah seluruh bangsa yang mungkin menonton siaran ini dari layar kaca. Dengan suara lantang, Ardi berkata, "Kami berkumpul di sini untuk membela satu hal, kejujuran, bukan jabatan, bukan uang, bukan kekuasaan." Teriakan dukungan langsung menggema dari para alumni dan mahasiswa yang hadir. Beberapa dosen senior maju ke podium, berdiri mengapit Ardi, membentuk barisan pertahanan manusia. Melihat situasi yang semakin panas, pria-pria berbadan besar itu mulai ragu. Mereka berbisik satu sama lain, menimbang risiko. Suasana semakin mendidih ketika para wartawan mulai menyiarkan langsung insiden ini ke berbagai kanal media nasional. Dalam kepanikan itu, seseorang dari kerumunan membentangkan sebuah spanduk besar bertuliskan, "UGM untuk kebenaran, bukan kebohongan." Spanduk itu menjadi simbol perlawanan. Satu persatu, para alumni mengangkat tangan mereka, menyuarakan dukungan dengan yel-yel yang bergema ke seluruh penjuru kampus. Di tengah hiruk-pikuk itu, Prof. Haris mengambil alih mikrofon dan mengumumkan, "Kami sebagai Civitas Akademika UGM, secara resmi menyatakan bahwa Mulyono bukan bagian dari sejarah kami.
Ini adalah suara kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Wajah Ardi terasa panas, matanya berkaca-kaca. Semua kerja kerasnya, semua ancaman yang ia hadapi, semua ketakutan yang ia telan, kini membuahkan momen yang tak terlupakan. Dari balik kerumunan, Mas Dani mengacungkan jempol ke arahnya. Isyarat diam yang bermakna dalam. Perjuangan ini berhasil. Para pria berbadan besar, sadar bahwa situasi sudah tidak terkendali, akhirnya mundur perlahan, menghilang di telan lautan massa yang bersorak. Saat Ardi menatap ke atas, ke langit biru yang terbentang di atas balairung, ia tahu satu hal. Di dunia yang penuh kepalsuan, selalu ada orang-orang yang berani berdiri demi kebenaran. Mereka bukan pahlawan super. Mereka hanya manusia biasa yang memilih untuk tidak diam.